Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini ya, saya membuat judul begini ya, Yaitun diizinkan Yesus Allah untuk membuka tentang Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, ya pesantren Yaitun ya, kok tiba-tiba menayangkan beberapa tayangan mulai dari Lebaran kemarin kan, pada waktu mereka merayakan Lebaran, ritual agamawi selama Lebaran, heboh ya. Ternyata ya sebut sajalah, ada orang yang bukan Muslim ikut dalam ibadah itu. Terus yang terakhir ya salat Jumat ya toh, ibadah salat Jumat ya toh. Saya dikirimin video tuh. Saya langsung ngerti Saudara, wah bener ini. Jadi Yaitun memang diizinkan ya untuk membuka tabir Isa Al-Masih. Soal Isa Al-Masih sudah lama sering dibahas toh. Kesimpulannya adalah Isa Al-Masih Alkitab beda dengan Isa Al-Masih tempat lain. Betul kan? Cuman HTD doang. HTD doang yang berani menjelaskan ada dua Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih di Alkitab bahasa Arab itu sama dengan Yesus. Kalau Isa Al-Masih di luar Alkitab bahasa Arab itu beda dengan Yesus. Di seluruh Indonesia cuman HTD yang bisa yang jelasin seperti itu. Nah, sekarang ada triggernya, dipicu oleh Yaitun gitu. Tiba-tiba Yaitun itu dimunculkan ya, diizinkan. Sekarang Isa Al-Masih dibahas lagi. Ya, karena di dalam tayangan ibadah Jumat itu ya toh, di situ ritual agamanya yang dibaca surah-surah Maryam. Di situ disebut Maria, disebut Miriam, disebut Isa Al-Masih, disebut Bani Israel, disebut Ruhullah Kalamullah. Di situ disebut semua. Padahal itu surah-surah itu jarang ya. Dulu kan saya juga pernah jadi agama mereka ya. Tidak pernah dengar itu bacaan memakai surah-surah kayak gitu, gitu. Ya. Dan dilacak-lacak memang ada kok, di kitab itu ada. Lalu saya membuat tayangan bahwa baru saya ungkap bahwa Kristen Arab ada dua golongan, yang jalur Khadijah sama jalur ring satunya Khadijah. Yang jalur Khadijah jadilah Alkitab bahasa Arab. Yang jalur ring satunya Khadijah jadilah kitab di luar Alkitab yang kata orang 99,99999% sama dengan Alkitab bahasa Arab, sama kontennya, cuman bahasanya dirubah. Seperti itu. Nah, sekarang beda mencoloknya adalah soal nama. Kalau gelar sama ya, gelar Maha Suci berarti Subhanahu, gelar Maha Tinggi berarti Ta'ala, itu Yesaya 57 ayat 15. Gelar Maha Perkasa berarti Azza, Yesaya 9 ayat 6. Gelar Maha Agung berarti Jala, Habakuk 3 ayat 3. Gelar Maha Besar berarti Akbar, yaitu Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3. Gelar Maha Kuasa berarti Al-Qadir, yaitu Wahyu 1 ayat 8. Dan banyak lagi. Sama kalau gelar. Ya, yang menjadi masalah nama. Nama Allah, yaitu nama Allah dan nama Tuhan, Rab, ya. Itu yang menjadi beda. Jadi dengan kemunculannya Yaitun ini ya, sekarang orang harus terbuka pikirannya. Iya benar Pak, bedanya non-Kristen dengan Alkitab bahasa Arab hanya soal nama. Nama Allah. Bedanya di situ aja. Kalau Alkitab bahasa Arab, nama Allah, nama Tuhan itu jelas Isa Al-Masih. Kalau yang di luar Alkitab bahasa Arab ya, itu nama Allah tidak ada ya. Lalu mereka berusaha untuk dicocok-cocokin gitu ya, gelar dijadikan nama ya. Seperti itu. Solusinya gampang gitu. Sebenarnya ya kalau saya sih ya, ikutin saja yang Khadijah. Sama semua kok. Nabinya sama, gelarnya sama. Bedanya cuma nama Allah doang. Nama Allah doang bedanya. Ya. Cuman itu aja. Nanti kalau nama Allahnya sudah sama, Isa Al-Masih, barulah semua tahu ternyata Isa Al-Masih itu Yesus Kristus.
Isa Al-Masih yang ada di Alkitab bahasa Arab produknya Khadijah dan Waroka. Jangan tanya Isa Al-Masih versinya keluarga dekatnya Khadijah, ya, yang itu jelas itu bukan, tapi ya namanya itu ya tetap aja nggak sempurna ya, tetap aja ke apa ya, ada yang apa tetap ketahuan gitu loh. Isa Al-Masih cuma nabi, tapi kok hakim adil. Nah, hakim adilnya mestinya ya ya, ya Ruhullah Kalamullah masih ada di situ ya, hakim adil masih ada, jalan lurus masih ada, apalagi terkemuka dunia akhirat masih ada. Mestinya kalau Isa itu cuma nabi ya tidak hakim adil hari kiamat, tidak terkemuka dunia akhirat, kan mestinya begitu. Nah, kalau di Alkitabnya Khadijah itu full komplit. Hakim adil iya, Tuhan Allah iya, Maha Kuasa iya, Maha Suci, Maha Tinggi iya semua. Ya toh. Yang awal yang akhir iya semua. Oh iya, yang awal yang akhir itu. Kalau di Khadijah itu yang awal yang akhir. Kalau di luar Khadijah katanya tak berawal, tak berakhir, tak diperanakkan katanya ya toh. Ya, saya tidak terlalu tahu ya seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa benar ya toh, Yaitun dimunculkan ya toh, diizinkan untuk membuka tabir Isa Al-Masih. Pak, apa hubungannya Pak HTD menjelaskan tentang Kristen Arab versinya Khadijah dan versinya di luar Khadijah? Kan Yesaya 21 ayat 16, kemuliaan Kedar akan habis. Menurut perhitungan saya 2830. Tahun 2830, sekarang 2023. Ya, tinggal berapa? 800 tahun lagi lah, 807 tahun. Ya, dari sekarang sudah mulai dibuka gitu loh. Dibuka ya. Kemuliaan Kedar maksudnya citra tentang Kedar sekarang ini kan, kalau Kedar itu orang Arab itu pasti keyakinannya itu gitu, pasti begini sifatnya, pasti begitu. Nah gitu kan, nanti semarak dan kemuliaan Kedar itu habis, lalu akan muncul orang Arab itu pasti cocok sama Roma. Memang begitu, nanti jadi Babel besar ya. Arab akan cocok dengan Roma, akan menjadi Babel besar ya, nanti di dalam perang Harmagedon tahun 4930 sampai 4965. Kok tahu Pak? Ya nyembah Yesus ya pasti tahu. Penyembah Yesus pasti dikasih tahu dengan ayat-ayat Alkitab. Ya, seperti itu. Jadi ya kita ikutin arus saja lah. Ya sekarang Yaitun kemarin menayangkan ibadah Jumatan toh. Nanti kapan tahu ibadah ngaji coba. Ya waktu ngaji. Ya kita pengen denger juga waktu ngaji, pasti ditayangin juga. Terus nanti waktu khotbah ya. Jadi Yaitun itu mengambil jalur yang dari luar Khadijah ya loh. Dia anggap ya keluarganya Khadijah itu semua yang satu ring satunya Khadijah itu semua Kristen dari keturunan Yahudi. Katanya dia punya bukti, katanya gitu. Makanya kepada saudara-saudaraku yang lain ya, dari umat yang berseberangan, yang tidak sealiran dengan Yaitun ya, jangan hujat caci maki lah ya. Anda mau pakai standar yang mana misalnya? Menurut aturan kami dia sesat deh, dia juga bilang, ini kami ada dari Khadijah, kami ada dari yang di luar Khadijah. Dia punya bukti-bukti komplit. Ya. Seperti hanya cara mengatur barisan di dalam ibadah pun ya. Dia juga punya dalilnya, dia punya itu. Sekarang tinggal dibuktikan saja mana yang dalil benar ya toh kan. Kalau kami nih kayak kami kan hanya Alkitab, tidak mengenal tafsir ya toh. Nah, sepertinya Yaitun itu juga cuman pegang Alkitab, pegang kitab utama, dia tidak pakai tafsir juga, sepertinya seperti itu. Ya, seperti saya juga hanya pakai Alkitab, tidak pakai teologi kan tafsir, ya. Enggak, saya enggak pakai teologi, gitu. Ya. Jadi saya hanya pakai Alkitab, yang tertulis di Alkitab ya sudah. Ya, tidak bisa dibantah kalau yang di Alkitab tertulis itu enggak bisa dibantah. Ya, termasuk Yaitun juga seperti itu, sepertinya ya, dia juga punya dalil-dalil yang enggak bisa dibantah. Aku pakai dalil ini. Loh kan mestinya begini, itu kan bukan utama, itu mah tafsirnya. Ya. Seperti itu ya.
Ya sudah, saya melihat seperti itu ya, kenapa tiba-tiba Zaitun dimunculkan. Ya udah lama Zaitun ini loh, tapi kok tiba-tiba bikin tayangan video-video. Nggak apa-apa, itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguak tentang Isa Al-Masih. Sekarang semua mulai terbuka. Iya ya, semua sekarang ikut HTD. Yang kemarin mengatakan Isa Al-Masih bukan Yesus, sekarang semua ikut HTD. Sekarang semua ikut HTD. Yesus adalah Isa itu. Ikuti apa yang di Alkitab. Sebab HTD pergi melulu. Aku ini kan pergi melulu. Jangan ikuti HTD, ikutin yang ada di Alkitab. Ya, di Alkitab ya. Pembandingnya ya Alkitab bahasa Arab ya. Ya, sekarang pendeta-pendeta sudah mulai terbuka juga. Iya benar, HTD benar, ya toh. Ternyata Yesus memang Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih yang di Alkitab bahasa Arab. Jangan yang di luar. Kalau yang di luar itu versinya dari ring satunya Khadijah yang sekarang sedang diizinkan ya, ingin dibuka oleh Zaitun itu. Seperti itu ya. Baik, semoga pencerahan begini kan berguna ya. Jadi beragama itu jangan membabi buta lah ya. Doktrin-doktrin lama, demikian pula Tritunggal ya. Jemuran segitiga dan Tritunggal Allah keluarga tidak berencana ya. Bapa, putra, bunda, paman, anak gitu. Ponakan. Allah kok keluarga tidak berencana loh. Demikian pula segitiga, Allah kok gerombolan loh. Ya, maksud Allah gerombolan. Ya. Allah itu ya satu, punya nama Yesus Kristus. Mereka sulit toh untuk move on dari itu, sulit toh ya. Kontrak mati dia ya, mati beneran kamu, neraka beneran gitu. Demikian pula dari keyakinan lain juga sama seperti itu gitu. Pemahaman kita sudah seperti ini, sulit untuk berubah. Jadilah smart gitu. Kalau di kekristenan gampang kok. Percaya Yesus ini dibuka seperti itu ya. Ya, kalau orang-orang seperti saya itu kan pencari kebenaran. Saya cari terus yang namanya kebenaran, tapi standarnya harus apa itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firmanku adalah kebenaran. Kebenaran itu Alkitab, Bapak Ibu. Saya nggak asal ngomong. Yohanes 17 ayat 17. Lalu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus yang tertulis di Alkitab. Satu-satunya kitab suci. Itu kebenaran. Makanya saya cari terus, saya pelajari terus. Saya nggak mau teologi itu, sampah itu. Ya. Saya harus menganggapnya sampah seperti itu. Ya. Ya, Bapak Ibu, jadi clear, kejar kebenaran. Kalau saya seperti itu, masalahnya kebenaran itu apa? Ada jutaan orang tidak tahu apa itu kebenaran. Kebenaran adalah firmanku, kata Yesus. Ya, aku kebenaran, kata Yesus. Jadi kebenaran itu Yesus yang tertulis di Alkitab. Kalau Yesus yang nggak tertulis di Alkitab, Yesus yang di kitab di luar Alkitab, yang Isa Al-Masih di luar Alkitab loh, Isa Al-Masih di luar Alkitab, itu bukan kebenaran. Kalau kebenaran Yesus yang ada di Alkitab. Kejar terus kalau saya seperti itu. Ya, saya sembah dia. Ya, karena itu kebenaran ya. Orang mendefinisikan kebenaran toh, ya. Ya, bingung semua toh. Kebenaran itu apa? Nggak ada yang bisa mendefinisikan kebenaran. Ayat Alkitab sudah nulis. Gitu. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan dulu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Kita Indonesia, kita Pancasila, NKRI harga mati. Salam Pancasila. Merdeka dan Ganjaris. That's it.